sermon pelayan KKR kebaktian minggu untuk 6 April ya. Itu halaman buku kalau bimbingan KKR itu di halaman 46 sampai 48. Kalau kita perhatikan sama-sama, pelayan KKR semuanya, bahan Alkitab kita diambil dari Mazmur 43 ayat 1 sampai 5. Lalu ada bacaan remaja Markus 7 ayat 24 sampai 30 dengan tema untuk kelas balita dan anak kecil Tuhan itu adil, anak tanggung dan remaja Tuhan sumber keadilan. Kami rangkum menjadi 4 bagian yang menjadi tujuan dari tema ini, dari bahan Alkitab yang disampaikan. Pertama adalah anak-anak kita dapat menjelaskan tentang tema. Lalu yang kedua, mereka mampu menyebutkan atau menjelaskan permohonan pemazmur tentang keadilan. Lalu yang ketiga, mereka mampu mendaftarkan contoh perbuatan adil dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, anak-anak dapat membuat tekad untuk melakukan keadilan. Lalu ada invokasio ataupun yang menjadi ayat hafalan, Mazmur 7 ayat 18. Dan lagu tema itu ada 4 rekomendasi, kasih, aku anak raja, hati-hati gunakan tubuhmu, dan kitab Deden nomor 350. Sekarang kita mau baca firman Tuhan terlebih dahulu. Mazmur 43 ayat 1-5, berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku, mengapa engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Markus 7 ayat 24 sampai 30 akan kami bacakan dengan judul perikop perempuan Sirofenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anaknya itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Ya, demikian para pelayan KKR yang menjadi 2 bahan kita, ya, baik dari Mazmur 43 ayat 1 sampai 5 dan juga dari Markus 7 ayat 24 sampai 30. Sekarang kita mau bahas ataupun yang menjadi penjelasan dari kitab Mazmur 43 ayat 1 sampai 5 yang menjadi bahan Alkitab kita di Kebaktian Minggu KKR tanggal 6 April ini. Pertama adalah Mazmur 43 ini sering dianggap sebagai kelanjutan dari Mazmur 42. Jadi buat kamu nanti sebagai pembawa firman silahkan ya dibaca dulu Mazmur 42 baru dibaca lagi Mazmur 43. Kenapa? Nanti kalau kamu perhatikan ya, kedua Mazmur ini memiliki pola yang sama ya. Terkhususnya di bagian referennya di ayat 5 ya. Ada kata-kata yang sama, firman Tuhan berkata, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam aku? Berharaplah kepadaku Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Ya, jadi Mazmur 42 dan 43 ini menggambarkan pergumulan seorang pemazmur ya.
yang pada saat itu merasa tertindas oleh musuh-musuhnya, dan pada saat itu juga dia merindukan kehadiran Allah. Jadi tadi kita per ayat bisa lihat ya, bagaimana tertekanan, bagaimana pergumulan yang dihadapi pemazmur pada saat itu, dan diekspresikan itu dalam mazmur yang dituliskan dalam kedua pasal ini. Nah, selain itu, para pelayan KKR, kita juga bisa melihat bahwa Mazmur 43 ini adalah berisikan tentang doa pengharapan, ya, doa pengharapan di tengah-tengah penderitaan ataupun pergumulan yang dihadapi pemazmur pada saat itu. Jadi pada saat itu pemazmur mengalami tekanan dari musuh dan merasa seolah-olah Tuhan menjauhinya. Ya, jadi saking beratnya, saking begitu membuat menderita, kesusahan yang luar biasa, bahkan ketakutan pada saat itu, ya jadi tidak bisa dipungkiri pemazmur merasa seolah-olah Tuhan meninggalkan dia, Tuhan menjauhi dia. Tapi kita lihat dari ayat per ayat bagaimana kalaupun ya ada seperti pengakuan seolah-olah Tuhan meninggalkan atau menjauhi dia, tapi dia tidak menyerah pada keputusasaan ya. Tapi kita lihat di dalam teks, di dalam Mazmur ini, pemazmur tetap memohon keadilan Tuhan dan meminta terang dan kebenarannya untuk membimbingnya kembali ke hadirat Tuhan. Jadi dia tidak mau jauh ya dari Tuhan karena perasaan seperti ditinggalkan atau dijauhkan Tuhan. Dia tidak mau jatuh ke dalam dosa karena penderitaan yang dialaminya pada saat itu, tapi justru kita lihat bagaimana pemazmur ya tetap memohon terang dan kebenaran Tuhan, membimbing dia untuk masuk dalam kehadirat Tuhan. Dia tetap memohon keadilan Tuhan bertindak atas perkaranya pada saat itu. Jadi para pelayan KKR, dari sini kita bisa melihat ataupun kita bisa belajar bahwa meskipun kita merasa tertekan atau jauh dari Tuhan, atau terkadang kita merasa Tuhan yang jauh dari kita, maka mari belajar dari pemazmur, mari tetap berharap kepada Tuhan ya. Sebab kenapa? Tuhan kita adalah sumber perlindungan. Dia adalah sumber keadilan, dia adalah sumber sukacita. Maka pada akhirnya iman yang teguh ya yang tetap berharap kepada Tuhan akan membawa kita kembali kepada pengharapan dan penyembahan yang sejati. Itu tentang teks kita. Lalu apa pesan yang bisa kita dapat dari teks kita ini, para pelayan KKR? Pertama adalah dalam kehidupan yang kita jalani, kita juga pasti sering menghadapi tekanan hidup ya, atau masalah, penderitaan, bahkan ketidakadilan. Nah, belajar dari teks Mazmur 43, kita diajak untuk mari datang kepada Tuhan dengan segala keluhan kita. Dalam artian kita diajak berdoa atau nuri-nuri, mandi bata dengan jujur ya. Dengan jujur apa yang kita rasakan, apa yang kita alami pada saat itu, tidak perlu diatur dengan bahasa-bahasa yang terlalu indah kan gitu ya. Tapi jujurlah, turikanlah man Tuhan. Ya, seperti yang dilakukan oleh pemazmur tadi, ya, bahwa ketika dia mengalami kesusahan penderitaan pada saat itu, ya bagaikan penggejap benar tempat na itadingkeun di bata. Ya, jadi dia nggak takut karena itu dia jadi berdosa, tapi itulah perasaannya pada saat itu. Tapi kita lihat di tengah-tengah dia merasa ditinggalkan, dia tetap ya berharap kepada Tuhan, bahkan mohon bimbingan Tuhan supaya tidak berdosa karena itu. Itu yang pertama ya, berdoa dengan jujur kepada Tuhan. Jadi nggak perlu ada kamuflase, nggak perlu terlalu berusaha sekali kita merangkai-rangkai bagaimana supaya terlihat indah dan baik, tapi kalau memang itu yang kita rasakan, itulah yang kita sampaikan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, seperti pemazmur ya, yang mengingatkan dirinya sendiri untuk berharap kepada Tuhan, kita pun harus tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Maka dari itu, ya, para pelayan KKR, marilah tetap berpengharapan meskipun merasa terpuruk ya. Apapun masalah kita, yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah sumber keadilan, dia sumber kebenaran, dia sumber sukacita. Oleh karena itu, apapun yang menjadi pergumulan kita, seterpuruk apapun keadaan kita, tetaplah berpengharapan. Kan gitu dia ya. Maka karena itu, teks ini juga mau menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak boleh kehilangan pengharapan kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah Maha Adil, Dia adalah sumber kekuatan kita, pada waktunya kita akan kembali memujinya dengan sukacita. Ini pesan kepada para pelayan, kepada kita semua. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan pengajaran untuk adik-adik kita. Apa yang bisa kita sampaikan dari teks kita ini, para pelayan KKR, untuk kelas balita dan anak kecil? Kalau kita perhatikan, temanya adalah Tuhan itu adil. Ya, seperti biasa kita baca Alkitab dulu.
Setelah itu, abang atau kakak guru bisa mengajak adik-adik kita menyebutkan tema kita pada hari itu. Ya, Tuhan itu adil. Ya, bersama-sama kita ajak adik-adik kita mengucapkannya sambil berulang-ulang. Tuhan itu adil. Nah, setelah itu, ya, kita tanya adik-adik kita apakah dia tahu arti adil. Nah, karena itu perlu dijelaskan. Adil, kalau kita buka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya adalah sama berat, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Ya, ini artinya adil. Maka kita jelaskan kepada adik-adik kita, seperti yang dirasakan oleh pemazmur tadi, Tuhan yang kita sembah itu, Yesus Kristus Tuhan kita, dia adalah Tuhan yang adil. Kenapa dia Tuhan yang adil? Karena dia berpihak kepada yang benar, kan gitu ya. Sekalipun pada saat itu pemazmur mengalami kesusahan, dia mengalami ketakutan, mengalami kesepian, tapi ketika dia berdoa, dia meminta bantuan kepada Tuhan, Tuhan akan selalu mendengarkan dia dan menolong dia. Nah, termasuk ke kita kan gitu ya. Jadi Tuhan itu adil, kenapa? Karena dia selalu berpihak kepada orang-orang yang benar. Oleh karena itu, kita harus menjadi anak-anak yang benar kan gitu dia, yang menjadi sangkut aplikasinya kepada adik-adik kita. Karena Tuhan itu berpihak kepada yang benar, itu artinya Tuhan yang adil, maka kita harus menjadi orang-orang yang benar. Kalau ada pergumulan, kalau ada masalah, kalau lagi sedih, ya kalau merasa tidak nyaman atau lagi sakit, ayo berdoa kan gitu ya. Itu yang paling sederhana yang bisa kita jelaskan ke kelas balita dan anak kecil. Berdoa, ya minta tolong kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia Tuhan yang adil. Dia akan berpihak kepada yang benar kan gitu ya. Nah, bisa juga nanti ada tawaran cerita ini ya, kakak abang guru boleh dipakai, yaitu tentang ini ceritanya lebih menjelaskan tentang pengertian adilnya ya, apa itu adil ya. Yaitu ceritanya begini, suatu hari ada seorang anak bernama Budi. Budi sangat suka bermain dengan teman-temannya di taman. Suatu hari saat Budi sedang bermain bola, dia melihat dua teman yang sedang bertengkar. Si Ani merasa bahwa si Rudi mengambil bola miliknya, dan Rudi merasa bahwa Ani yang mengambil bola dari dia. Mereka sangat marah dan tidak tahu siapa yang benar. Mereka mulai berteriak dan tidak mau saling mendengarkan. Budi merasa bingung dan dia berkata, "Bagaimana ini? Aku tidak tahu siapa yang salah dan siapa yang benar." Tiba-tiba seorang guru datang mendekati mereka dan berkata, "Tenang anak-anak, kalau kita ingin tahu siapa yang benar, kita harus mendengarkan kedua belah pihak dengan adil." Tuhan juga selalu mendengarkan kita dan memberikan keadilan. Tuhan, guru itu kemudian mengajak mereka duduk dan menceritakan cerita tentang Tuhan yang adil. Tuhan itu seperti hakim yang sangat bijaksana, kata guru itu. Dia mendengarkan dengan teliti dan dia selalu memberi keputusan yang benar dan adil. Guru itu memberi contoh. Misalnya, kalau ada dua anak yang berkelahi karena berebut mainan, Tuhan tidak hanya mendengarkan satu sisi saja. Dia mendengarkan kedua anak itu dan memberikan jalan keluar yang adil untuk mereka. Tuhan tidak memihak siapapun, dia akan memastikan bahwa semua orang diperlakukan dengan adil. Budi dan teman-temannya mulai mengerti bahwa Tuhan tidak akan pernah pilih kasih. Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk semua orang dan memastikan keadilan ada di setiap situasi. Akhirnya, Budi dan teman-temannya berpelukan dan meminta maaf satu sama lain. Mereka tahu bahwa meskipun terkadang mereka tidak bisa mengerti apa yang terjadi, Tuhan selalu memberikan jalan yang benar untuk semua orang. Jadi nanti abang kakak guru, silahkan ya kalau mau dipakai nanti cerita ini dibahasakan dengan bahasa adik-adik kita sesuai dengan kelasnya. Tambah dari itu lebih baik lagi kalau kalian lengkapi dengan gambar ya, gambar Budi, gambar si Ani, gambar si Rudi, gambar si guru gitu ya, atau pakai boneka kan gitu ya, pakai boneka juga boleh sehingga nanti lebih nangkap ke adik-adiknya ya. Eh, jadi itu dia atau juga boleh pilihan seperti yang ditawarkan di buku bimbingan kita, simulasi berbagi makanan. Jadi, sebelum ibadah dimulai, seperti biasa, guru mempersiapkan alat yang dipakai, yaitu permen, satu bungkus yang besar itu ya. Setelah itu, ajak adik-adik kita menghitung berapa jumlah mereka yang hadir saat itu dalam ruangan, lalu hitung berapa jumlah permen dalam bungkusan.
Lalu guru jelaskan bahwa setiap anak sesuai dengan jumlah permen, sesuai dengan jumlah anak dibagi rata, kan gitu ya. Lalu setelah itu minta sekitar 2 orang anak untuk membagikan sejumlah permen yang sudah ditentukan untuk setiap anak di setiap ruangan itu ya. Nah, setelah dibagikan, abang atau kakak guru boleh tanya, setiap anak dapat 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 berapa permen kan gitu ya. Misalnya dua, dua ya, semua sudah adil, semua sudah dapat bagiannya masing-masing. Nah, seperti itulah adil ya, tidak boleh sewenang-wenang. Semua harus dapat bagian. Dan Tuhan kita juga demikian kepada anak-anaknya, dia akan selalu ada bagi setiap anak-anaknya. Ya, itu nanti bisa untuk kelas balita dan anak kecil. Sekarang kita di anak tangguh dan remaja ya. Pelayan KKR semuanya seperti biasa baca Alkitab, lalu sampaikan yang menjadi tema kita adalah Tuhan sumber keadilan. Ya, seperti di kelas balita dan anak kecil tadi, ini nggak kami jelaskan lagi secara detail ya, tapi guru boleh menjelaskan apa arti adil itu. Nah, setelah itu tekankan ya, tekankan karena temanya adalah Tuhan sumber keadilan, maka tekankan berulang-ulang, abang kakak guru sebagai pembawa firman, tekankan berulang-ulang bahwa Tuhan itu adil, Tuhan itu sumber keadilan. Jadi dengan kata lain ini menjadi doktrin yang harus ditanam kepada adik-adik kita gitu. Jadi setiap kamu nanti menerangkan teks atau menerangkan firman Tuhan, berulang-ulang katakan bahwa Tuhan sumber keadilan. Tuhan kita itu adil, ya dia berpihak kepada yang benar dan itu yang dirasakan oleh pemazmur dalam Mazmur 43 ayat 1 sampai 5 dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan kepada anak-anaknya. Kalau memang benar, ya, kalau kita memang benar semenderita sesusah apapun kehidupan kita, Tuhan pasti akan berpihak kepada kita. Kan gitu ya. Maka karena itu kami jelaskan nanti, abang kakak guru, bahwa memang di pengertian KBBI tadi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil itu kan sama berat kan gitu ya. Atau sama rata kan begitu. Walaupun sejatinya dalam praktik kehidupan kita nanti selanjutnya, kami terangkan ini di kelas anak tanggung dan remaja, mereka akan lebih sudah bisa paham ya, dibanding di kelas balita dan anak kecil. Bahwa adil itu nggak selamanya sama berat gitu loh. Nggak selamanya harus adil pembagian, nggak selamanya begitu. Kalau yang namanya adil. Tapi seperti yang kita bilang tadi, kenapa kami ulang-ulangi bahwa Tuhan yang Maha Adil itu berpihak kepada yang benar, kan gitu ya. Berpegang pada kebenaran. Dia tidak akan sewenang-wenang gitu. Kalau memang kita di pihak yang benar, pasti Tuhan tidak akan tinggal diam atas kehidupan kita. Dia akan bertindak kepada kita dan dia akan mengadili ya musuh-musuh ataupun imbang-imbang kita yang sudah mencelakakan kita. Itu yang harus kita tanamkan ke adik-adik kita ya. Nanti boleh kamu tambahi untuk hal itu. Maka setelah itu nanti abang kakak guru bisa nanti kamu buat ini ya, ada bagan seperti ini atau nanti kamu suruh adik-adik yang buat di kertasnya masing-masing, minta mereka menyebutkan contoh perbuatan adil dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang mereka pahami gitu ya tentang perbuatan adil itu kan gitu ya. Di rumah contohnya apa, di sekolah apa, di gereja apa, di lingkungan apa. Silahkan nanti kami minta dan seperti biasa supaya ada kayak istilahnya interaksi, tektokannya ada, tanya nanti ya apa yang mereka pahami keadilan itu, perbuatan adil dalam kehidupan mereka sehari-hari di rumah, di sekolah, di gereja atau di lingkungan. Jadi nanti biar lebih mereka paham kan gitu ya. Untuk remaja ada tadi bacaan remaja Markus 7 ayat 24 sampai 30. Ini penjelasannya bahwa pada saat suatu hari Yesus pergi ke wilayah Tirus dan Sidon. Di sana, seorang perempuan yang berasal dari bangsa Sirofenisia datang kepadanya, memohon agar Yesus mengusir roh jahat yang menguasai anaknya perempuan. Yesus awalnya memberikan jawaban yang tampaknya sulit dipahami ya, berkata bahwa makanan untuk anak-anak tidak boleh diberikan kepada anjing. Meskipun demikian, perempuan itu tetap menunjukkan iman yang besar, menjawab bahwa bahkan anjing di bawah meja bisa makan remah-remah yang jatuh dari anak-anak. Yesus kemudian memuji iman perempuan itu dan berkata bahwa anaknya telah disembuhkan. Apa pesan yang bisa kita dapat dari teks kita ini untuk anak remaja kita, kakak abang guru sekalian, bahwa teks ini mengajarkan kepada kita tentang iman yang besar, ya, iman yang tak terbatas. Lalu ada kesabaran, lalu juga ada kerendahan hati dan karakter pantang untuk menyerah. Maka dari itu, inilah yang harus diserap oleh anak remaja
ya yang bisa dipelajari dari perempuan Sirofenisia ini, bahwa meskipun ya hidup penuh tantangan dan kadang-kadang kita merasa tidak layak, Tuhan mendengarkan doa kita seperti yang awal tadi ya. eh, Yesus seperti seolah-olah kan gitu ya, mengibaratkan perempuan Sirofenisia, orang Yunani itu sama seperti anjing kan gitu ya. Sedangkan yang disebut anak-anak di sini adalah orang Yahudi, bangsa pilihan Tuhan. Maka dikatakan bahwa ketika dia minta pertolongan kepada Yesus pada saat itu, Yesus berkata bahwa ya awalnya yang pertama yang harus menerima keselamatan itu adalah anak-anak kan gitu ya. Dan tidak tidak boleh diberikan kepada anjing. Ya, tapi justru kita lihat bagaimana pada saat itu megenggengkel di beru Venesia Enda, Siro Venesia Enda, sehingga dia punya ungkapan mengatakan bahwa dari rimah-rimah ya, remah-remah makanan anjing juga bisa dapat ya, yang jatuh dari anak-anak. Maka imannya itu yang besar itu, yang tak terbatas itu, lalu kesabarannya nggak langsung ngambek kan gitu ya. Kan bisa jadi kan, ah gimana ya kata orang dia Tuhan, tapi kok gitu ngomongannya. Bisa jadi begitu ya. Dia tetap rendah hati kan gitu ya dengan bahasanya, dengan kata-katanya, dengan doa yang disampaikannya, dan dia tetap maju, pantang mundur, tidak menyerah. Akhirnya mujizat pun terjadi, kesembuhan pun terjadi atas anaknya. Maka harapan demikian jugalah anak-anak remaja kita ajarkan bahwa mungkin bisa jadi ketika kita berdoa, sudah berusaha seolah-olah belum terjawab, ya belum Tuhan jawab, jangan putus asa, berusahalah terus, berdoalah terus kan gitu ya. Dalam nama Yesus kita boleh mendapatkan hasil yang terbaik kan gitu dia. Nah dari itu kenapa kita jangan menyerah dan harus terus berdoa karena kita punya Tuhan yang adil. Dia sumber keadilan. Pasti dia tahu yang terbaik buat setiap kehidupan anak-anaknya. Nah, nanti boleh ya kakak guru eh, ditambahi juga dengan seperti ini juga boleh. Ini ya, di kelas tanggung atau remaja, ini pun boleh nanti dipakai sebagai aktivitas kita ya, sebagai kegiatan untuk lebih memantapkan firman Tuhan yang disampaikan ini. Jadi demikian yang boleh kami sampaikan untuk penjelasan firman Tuhan di Kebaktian Minggu KKR tanggal 6 April. Tuhan Yesus memberkati. Bujur.